Ih Red, tau nggak? Aku tadi di jalan ketemu sama teman lama. Nyebelin banget. Dia sombong banget coba sama aku. Kok gitu ya? Nggak tahu. Padahal dulu temen deket banget loh. Sumpah. Wah, jangan-jangan itu salah satu bentuk kalau dia tuh udah nggak peduli lagi tuh sama lingkungannya biasanya. Gitu ya Red. Manusia zaman sekarang yang kayak gitu. Nanti biasanya sikap sombong manusia itu merupakan sikap egois dari diri manusia itu sendiri di masyarakat. Biasanya kalau kita membawa sikap individu yang egois kemudian sombong itu biasanya akan memunculkan perpecahan di masyarakat itu nggak baik banget. Gitu ya Red. Itu penyebab dari disintegrasi nggak? Bener banget, itu penyebab dari disintegrasi. Sebagai masyarakat, apalagi mahasiswa, tidak melakukan sikap kesombongan, kita bisa melahirkan masyarakat yang berintegrasi kokoh. Gitu ya Red. Sedangkan kalau kita sombong, kita bisa menciptakan manusia yang berintegrasi, mudah berpecah-pecah sama efek-efek dari mana pun, dari luar, dari dalam, itu semuanya kita bisa terpecah belah tentunya, karena kita tidak menyatu. Kan untuk menyatukan segala unsur yang ada dalam masyarakat. Bener banget, segala bentuk ragam dari masyarakat, baik adat istiadat, kemudian ada juga agama, kemudian juga ada warna kulit, suku, itu semuanya adalah integrasi. Sikap toleransi beragama juga Red? Bener banget, itu salah satunya. Jadi kita walaupun dengan berbeda agama, misalkan aku sama kamu, kita beda agama, tapi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh mencela. Punya batasan dalam bermasyarakat, kita memang harus saling menyapa dengan tidak sombong tadi, seperti contoh teman kamu tadi nggak punya sombong kan? Iya. Sangat disayangkan sekali. Bagaimana cara mengatasi disintegrasi dalam masyarakat? Wah, salah satu aja ya, kayak kamu tuh suka berbagi, gotong royong di masyarakat. Misalnya ada yang butuh bantuan, kamu bantu. Ya. Kemudian misalkan ada perbedaan, kamu juga bisa saling membackup seperti itu, seperti kamu peduli sama dia, tunjukkan kepedulian kamu kepada dia, karena kita itu satu nusa, satu bangsa. Saja sih Red faktor-faktor pendorong dalam integrasi nasional tersebut? Pertama, itu faktor sejarah. Kita tahu kan kalau Indonesia itu dulu pernah dijajah. Tahu banget itu pelajaran Sama, sejarah. Iya, Belanda. Betul, itu paling lama. Iya. Lama sekali Belanda itu ya. Nah, karena adanya rasa senasib penanggungan masyarakat Indonesia itu ingin bersatu. Nah, itu merupakan faktor sejarahnya tinggi. Terus yang kedua itu faktornya adalah keinginan untuk bersatu. Kita dari Sabang sampai Merauke, ketika penjajahan punya rasa senasib sepenanggungan, kemudian kita ada rasa ingin bersatu. Kita harus berbebas dari belenggu ini, jadi kita menyatu semuanya. Iya, kayak itu slogan kita Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu jua. Dan yang ketiga itu adalah cinta tanah air dan rela berkorban. Gitu. Iya, jadi masyarakat Indonesia itu tidak ingin adanya perpecahan antara di Indonesia ini, sehingga mereka itu bersatu untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia ini. Nah Red, bagaimana Red? Kan kita kan sebagai rakyat Indonesia untuk menjadi kan kita nggak ada lagi nih perang-perang kayak gitu zaman dulu kan untuk mempertahankan Indonesia. Nah, kalau cara kita untuk menonjolkan bahwa kita cinta tanah air tuh kayak mana Red? Kan nggak ada lagi tuh perang-perang. Benar banget. Salah satunya adalah yang tadi, masyarakat Indonesia itu adalah orang yang ramah-tamah, tidak sombong. Tadi kan teman kamu sombong tuh. Iya. Dengan misalkan kamu bertemu dengan aku nih 10 tahun yang akan mendatang, kamu harus menunjukkan sikap masyarakat Indonesia itu yang ramah-tamah. Gitu. Dengan senyum, sapa, salam, 3S. Oke, 3S. Nah, kan aku tadi sudah bilang faktor pendorongnya. Oke. Kira-kira faktor penghambatnya itu apa sih? Nah, kalau faktor penghambatnya itu aku agak-agak masih ingat sama enggak gitu pelajaran agak dulu. inget enggak itu? Yang pertama itu adalah masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dan tidak mudah menyatu, seperti perbedaan budaya, bahasa daerah kan yang berbeda-beda, suku iya, dan warna kulit dan sebagainya. Yang kedua adalah wilayah yang luas, wilayahnya sangat luas. Iya, Indonesia luas banget. Ya, negara kepulauan yang sangat luas ya di dunia. Iya, benar juga luas.
ya itu yang sulit untuk disatukan itu karena wilayah yang luas jadi sulit untuk disatukan. Jadi antara masyarakat itu susah disatukan. Yang ketiga adalah ancaman dari dalam dan luar negeri. Wow, itu parah pasti. Iya, misalnya konflik-konflik yang nggak bisa lagi diselesaikan, yang nggak ada titik temunya. Yang satu ngotot dia benar, yang satunya dia benar gitu. Itu sering banget terjadi di Heeh. masyarakat Indonesia. Kalau yang ancaman dari luar itu ya misalnya apa ya? Sadap seperti itu. Ah iya. Penyadapan seperti itu misalnya. Kan pernah ada penyadapan data Bener banget itu. pemerintah Indonesia yang disadap oleh orang itu Australia. Oke. Negara luar. Ketidakmerataan pembangunan yang selanjutnya. Oh, itu sering terjadi di Pulau Jawa dan Pulau luar Jawa Iya. biasanya. Ekonomi Indonesia itu terpatok di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Bener banget sih. Tidak merata ke daerah-daerah. Jadi itu menyebabkan beberapa daerah itu seperti kecemburuan sosial seperti itu. Iya, betul sekali. Kecemburuan sosial bahwa kok daerah dia tuh nggak lebih maju daripada daerah di Jawa, selalu terbelakang. Iya, betul banget. Padahal mereka sendiri terkadang menyumbangkan lebih banyak tentang hasil alam mereka ke Indonesia, pemerintahan. Iya. Kesimpulannya adalah dalam bermasyarakat Kita harus mengedepankan sikap integrasi nasional. ini adalah saling menghargai pendapat orang lain, Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke, kita tetap Satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.